Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist belajar basis data dengan PostgreSQL dan masih bersama saya Fadil. Dan kali ini di video ke-21 kita masih membahas kaitan dengan fungsi agregasi di video ke-20. Kali ini kita akan mengelompokkan data agregasi tersebut dengan klausa group by. Ya, mari kita langsung membahasnya. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah pertama kita akan membahas secara sekilas mengenai fungsi agregasi yang sudah kita pelajari pada video ke-20. Kemudian kita akan membahas bagaimana kita mengelompokkan data dengan klausa group by. Dan yang ketiga, tentu saja kita akan melakukan praktik bagaimana cara mengelompokkan data. Nah, mari kita bahas dulu sekilas tentang fungsi agregasi. Nah, fungsi agregasi itu sendiri seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa dia adalah fungsi bawaan dari PostgreSQL yang siap untuk dipakai di mana kegunaan utamanya untuk melakukan operasi statistik rangkuman data atau agregat, ya. Dan fungsi agregasi ini mengembalikan nilai tunggal dari sekumpulan input data yang diberikan. Dan fungsi agregasi tersebut itu biasanya digunakan pada perintah select. Nah, contoh fungsi agregat yang sering kita gunakan dan beberapa di antara yang sudah kita bahas adalah count, sum, average, minimum, min, sama max ya. Untuk menghitung banyak baris data, menjumlahkan datanya, merata-ratakan, mencari nilai minimum, dan mencari nilai maksimum. Nah, sekarang mari kita membahas bagaimana kita menggunakan klausa group by. Klausa group by ini dia adalah suatu subperintah untuk mengelompokkan nilai agregat data berdasarkan kolom yang memiliki kesamaan data. Menggunakan klausa group by ini harus terdapat setidaknya satu fungsi agregat yang digunakan pada klausa select. Jadi kita harus menyebutkan salah satu fungsi agregat antara count, sum, average, dan lain-lain supaya bisa menggunakan klausa group by ini. Nah, cara menggunakan klausa group by ini seperti yang tadi kita sebutkan ya, itu klausa group by ini harus menggunakan perintah select biasanya. Kita gunakan select. Di sini ada nama-nama kolomnya yang minimal ada satu fungsi agregat. Kemudian from nama tabel. Kemudian biasanya setelah nama tabel diikuti dengan klausa-klausa yang sudah kita pelajari. Salah satunya yang akan kita coba adalah group by, kemudian diikuti nama kolom ya, nama kolom yang ingin dikelompokkan datanya. Nah, perlu diperhatikan bahwa kolom non-agregasi yang disebutkan pada klausa select ini, jadi jika misalnya di dalam klausa select itu disebutkan setidaknya ada kolom yang non-klausa, memuat non-agregasi maksudnya, kolom tersebut harus disebutkan di dalam group by ini ya. Jadi harus disebutkan pada klausa group by. Karena kalau misalnya kolom tersebut disebut, tidak ada sebutan atau tidak disebutkan kolomnya di group by, maka akan timbul error gitu ya. Nah, sekarang untuk menggunakan group by, mari kita lihat dalam suatu ilustrasi. Nah, ini saya sengaja memberikan suatu ilustrasi ya mengenai konsep group by ini supaya teman-teman mudah untuk memahaminya. Jadi di sini diberikan suatu data siswa yang sejauh ini kalau di database saya itu sudah ada 12 baris data di dalam tabel siswa ya. Di mana setiap lingkaran ini merepresentasikan satu orang siswa dan satu siswa tersebut memiliki atribut-atribut yang sudah kita praktekkan ya, seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya.
ya. Kemudian di sini ada dua warna ya. Dua warna ini dikelompokkan menurut jenis kelamin ya. Yang biru adalah pria, yang berwarna jingga ini untuk wanita ya. Jika kita ingin menghitung ada berapa siswa di dalam sekumpulan data tersebut ya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, kita bisa menghitung banyaknya siswa dengan menggunakan fungsi agregasi count ya. Jadi kita select count bintang from siswa. Maka output yang dihasilkan di sini ada 12 ya, sesuai dengan banyaknya data di sini. Nah, sekarang bagaimana untuk data setelah kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin atau menurut jenis kelamin ya. Jadi kita kelompokkan yang pria yang warna biru ini, kemudian kita kelompokkan yang wanita ya dengan warna jingga ini. Nah, kita ingin menghitung ada berapa siswa menurut jenis kelamin ya. Jadi teman-teman sering ya melihat grafis statistik ya, yang biasanya contoh yang sering kita temui itu biasanya data jumlah penduduk, contohnya jumlah penduduk di suatu kabupaten atau kota menurut jenis kelamin. Nah, di situ kan kalau di infografis itu pria berapa persen, yang wanita berapa persen. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan dengan klausa group by. Bagaimana caranya? Nah, kita tambahkan di sini group by menurut jenis kelamin ya. Jadi kita select count. Kemudian kita juga ingin menampilkan kolom jenis kelaminnya dari tabel siswa. Nah, hasil count ini akan kita kelompokkan menurut jenis kelamin. Maka hasil outputnya adalah masing-masing wanita dan pria itu sama-sama terdapat 6 siswa gitu ya. Nah, di sini bagaimana untuk konteks berat badan ya. Jadi kalau di sini saya sengaja mengambil data berat badan yang ada di dalam database saya, ya. Kemudian saya membuat angka-angka ini yang menunjukkan berat badan saat ini yang ada di dalam basis data saya. Nah, bagaimana kita ingin menghitung nilai rata-rata berat badan menurut jenis kelamin, ya. Jadi kita select, sebutkan kolom jenis kelamin, kemudian diikuti dengan kolom rata-rata berat badan ya. Kita pakai fungsi AVG atau average dari berat badan. From tabel siswa, kemudian kita kelompokkan menurut jenis kelamin. Maka outputnya adalah jenis kelamin wanita, rata-rata beratnya segini, pria beratnya segini, gitu ya. Tapi jika kita tidak kelompokkan grup by, kita hanya sebutkan average-nya saja, maka dia akan menghitung nilai rata-rata keseluruhan. Gitu. Nah, teman-teman nanti bisa buktikan ya dengan menghitung nilai rata-rata secara mandiri ya antara pria dan wanita ini. Nanti ketika menggunakan query ini, maka database sudah menanganinya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita melakukan praktek. Oke, buka lagi ya kode editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sekali lagi. Kemudian, oke. Kemudian saya akan melakukan praktek ya, bagaimana kita menggunakan fungsi group by ini. Nah, sekarang kita akan gunakan dulu nilai agregasi keseluruhan. Tapi pastikan dulu ya sudah ada file materi ke-21 namanya group by. Nah, misalnya kita ingin menghitung banyak siswa keseluruhan di suatu kelas ya. Atau karena kita belum terhubung ke tabel kelas, jadi kita hitung jumlah siswa yang terdata ya. Select count bintang, masih ingat ya, from siswa gitu.
Kemudian kita seleksi, tapi sebelum itu kita pilih dulu basis datanya ya. Basis data saya sistem informasi sekolah. Klik kanan, jalankan query, maka di sini muncul 12 ya. Oke, ini saya coba perbesar biar teman-teman bisa lihat di jelas lagi ya. Nah, sekarang kita ingin mengelompokkan banyaknya siswa menurut jenis kelamin ya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Select count bintang from tabel siswa. Nah, kita tambahkan klausa group by. Ya, kita ingin mengelompokkan menurut apa? Menurut jenis kelamin. Titik koma ya. Kita seleksi baris ini, klik kanan, run query, maka hasilnya adalah ada 6 dan 6. Tapi kita tidak tahu ya, 6 yang ini itu untuk jenis kelamin apa, 6 yang ini untuk jenis kelamin apa ya. Nah, kita bisa tambahkan kolom jenis kelamin ya. Saya meletakkannya di sebelah kirinya kolom count, karena biasanya kalau untuk data statistik itu angka tuh biasanya di sebelah kanannya ya. Jadi kita buat jenis kelamin. Kita munculkan kolom ini. Kita coba jalankan lagi. Maka sudah muncul ya jenis kelamin yang wanita ada 6, pria ada 6 count-nya. Nah, sekarang tadi ya perlu diperhatikan jenis kelamin ini kan adalah kolom non agregasi ya. Jadi dia hanya kolom biasa saja. Nah, jika terdapat kolom biasa, kolom yang tidak mengandung fungsi agregasi, maka kolom tersebut harus disebutkan di dalam klausa group by ini. Contohnya tadi, kolom jenis kelamin, maka harus disebutkan di jenis kelamin. Nah, seandainya kita hapus group by ini, kita tetap ingin menampilkan jenis kelamin, berarti kan count di sini kan 12 ya, kalau kita tidak group by. Nah, tapi kalau kita tetap ingin menampilkan jenis kelamin, bagaimana? Kita seleksi, jalankan. Nah, terjadi error di sini ya. Nah, jadi terdapat error kolom dari tabel siswa jenis kelamin, ini kolom tersebut harus muncul di klausa group by, atau kolom tersebut harus dipakai di fungsi agregasi. Nah, kolom ini tidak dipakai di fungsi agregasi, tapi kita harus tampilkan di group by, di klausa group by. Nah, kenapa seperti itu? Masuk akal ada error ini. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, jenis kelamin itu ada pria, wanita ya, pria, wanita, dan lain-lain ya. Nah, kalau misalnya count ini misalnya ada 12, seperti data yang saya punya, ya basis data atau database akan bingung. Pria 12, wanita 12. Nah, kedengarannya aneh gitu ya. Karena kedengaran aneh itulah masuk akal bila basis data atau database itu mengembalikan error seperti ini. Gitu ya. Ini di DBMS manapun juga seperti itu. Makanya, jenis kelamin ini harus kita sebut di klausa group by ini. Supaya bekerja. Nah, kalau misalnya ada kolom non-agregasi yang lainnya, kolom biasa, misalnya tempat lahir ya, kita mau kelompokkan menurut tempat lahir. Bisa aja, tapi kita harus tambahkan di sini. Di group by tempat lahir, gitu ya. Nah, ini supaya lebih rapi, saya enterkan dulu ya, biar enak dibaca aja. Yang from group by, nah kalau lebih dari satu kolom seperti ini penyebutannya. Kalau kita jalankan, nah di sini muncul yang pria di Jakarta lahirnya 1, pria yang lahir di Samarinda ada 1 ya. Wanita yang tempat lahirnya Jakarta ternyata ada 2 orang. Ya, begitu cara kita membaca datanya. Tapi untuk kasus ini kita berdasarkan tempat lahir saja dulu ya.
berdasarkan jenis kelamin. Tapi setidaknya kita sudah paham ya bagaimana kita menggunakan klausa group by ini. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, kembali seperti biasa. Nah, saya ingin untuk kolom jenis kelamin ini terurut ya, terurut dari A sampai Z. Berarti kan yang muncul dulu pria dulu, baru wanita di sini. Nah, kita bisa tambahkan klausa lainnya ya, yang sudah kita pelajari untuk mengurutkan, masih ingat? Order by. Order by apa? Order by jenis kelamin. Ini defaultnya sudah ascending, ya, ascending atau tidak dituliskan juga nggak apa-apa ya, karena sudah default. Jalankan, ya, maka pria yang muncul terlebih dahulu, ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa kita bisa menyebutkan lebih dari satu fungsi agregasi, ya. Jadi bukan hanya count, kita bisa juga mengetahui rata-rata misalnya dari suatu berat badan ya, APG, ini saya pakai huruf kapital aja, dari berat badan. Kalau kita seleksi, jalankan query, nah maka sudah muncul kolom AVG atau kolom rata-rata, rata-rata dari berat badan tentunya, dan ini juga sudah dikelompokkan menurut jenis kelamin ya, selama ada group by ya, nggak masalah gitu. Nah, berarti fungsi agregat lainnya yang sudah kita pelajari juga bisa kita tambahkan juga di sini. Misalkan berat badan yang paling ringan siapa? Kita bisa sebutkan di sini. Berat badan yang paling berat yang mana? Kita bisa sebutkan di sini juga. Oke. Kita jalankan, maka ini sudah muncul ya. Yang rata-rata, ini yang pria rata-ratanya 53,33 sekian kilogram. Wanita 52 kiloan. Kemudian untuk pria yang teringan 46, terberat 60, yang wanita yang paling ringan 41, paling berat 60. Ya. Jadi seperti itu kita memanfaatkan group by ya untuk mengelompokkan data jika ada fungsi agregat yang disebutkan di sini. Gitu ya. Nah, untuk di video selanjutnya, masih terkait dengan nilai agregasi, ya, kita akan melakukan penyaringan data agregat, ya. Bukan menggunakan klausa where, tapi kita menggunakan klausa having. Kita akan membahasnya lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.